Terkadang kita lupa, terkadang kita tidak menyadari betapa diberkatinya kita, betapa berbahagia kehidupan kita karena masalah yang kita hadapi. Yesus punya banyak cara, lebih dari cara yang hari ini kita bisa pikirkan untuk menolong kehidupan kita. Aku mau sembuh, dan Yesus bisa menyembuhkan dia seketika itu juga. Yesus hari itu datang sebagai wajah Sang Kasih Karunia. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single step I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single step I take, always and forever, I'll follow you. Lord, I am yours. I lay down my heart at your feet. True out of my days, I will seek your face. I give you my heart, oh, to you, my God. Oh, I give you my soul, oh, to you, Jesus.
Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan rindu berbicara untuk kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara, menaruhkan firman-Mu yang penuh dengan kehidupan, firman yang penuh dengan terang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pasti kita dalam kehidupan ini mempunyai kerinduan, mempunyai doa-doa. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita, menjawab setiap kerinduan-kerinduan kita, karena tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang salah di hadapan Tuhan. Kita akan melihat sebuah cerita hari ini merenungkan dari Yohanes 5 tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Kesembuhan seorang yang lumpuh 38 tahun. Dia ada di tepi kolam Bethesda. Saudara-saudara, kolam Bethesda di dalam bahasa aslinya berarti House of Loving Kindness. Rumah dari kasih dan kebaikan. Saya percaya hari ini kita ada di House of Loving Kindness. Kita ada di rumah kasih dan kebaikan. Kenapa? Karena saudara dan saya hari ini kita ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Tuhan. Dan kehidupan kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Tapi ternyata sekalipun kita ada di dalam kasih Tuhan, sekalipun kita ada di dalam kebaikan Tuhan, terkadang kita lupa, terkadang kita tidak menyadari betapa diberkatinya kita. Betapa berbahagia kehidupan kita karena masalah yang kita hadapi. Seorang laki-laki ini 38 tahun dia lumpuh dan dia tidak bisa berjalan. Dan apa yang dia harapkan saat itu? Dia mengharapkan terjadi keajaiban karena sewaktu-waktu air kolam itu akan bergerak. Dan ketika air kolam itu bergerak, orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, orang itu akan disembuhkan. Sehingga orang ini berpikir, aku harus masuk ke kolam itu supaya aku sembuh, supaya aku mendapatkan mujizat. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat tidak ada orang yang menolong dia, ya. Dan ketika dia berusaha untuk masuk ke kolam itu, orang lain sudah lebih cepat turun mendahului dia. Singkat cerita, 38 tahun hidupnya sama saja, hidupnya tetap di dalam sakitnya, tetap dalam kegagalannya, dan tidak ada yang berubah. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang dan berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Saudara, kita bisa lihat jawaban dari orang ini, kita lihat ya, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika airnya mulai terguncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi orang ini berpikir bahwa kolam ini adalah kolam mujizatnya dia. Kolam ini adalah tempat di mana keadaannya dia akan berubah. Dan yang dia lihat hari itu tidak ada orang yang membantu dia untuk masuk ke kolam itu. Sementara ketika Yesus datang, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya jawabannya buat kita hari ini sederhana. Mau. Tapi kenapa dia datang dengan berbagai banyak alasan? Saudara, kita bisa lihat di sini. Karena pikirannya dia, mujizatnya dia ada di kolam tersebut. Dan harus ada orang yang menolong dia, keadaan harus lebih baik, ya, lebih ringan kepada dia supaya membantu dia untuk dia bisa masuk ke dalam kolam itu dan menerima mujizatnya. Yesus hari itu datang sebagai wajah sang kasih karunia. Tapi dia tidak menyadari bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia karena pikirannya terlalu tertuju kepada kolam. Hari ini ketika kita mungkin punya pergumulan, kita mungkin punya kerinduan di hadapan Tuhan, kita juga mungkin sudah punya kolam kita sendiri. Kalau Tuhan tolong aku, caranya harus seperti ini, lewat ini, dan harus ada orang yang membantu aku, menolong aku, keadaannya harus menjadi mudah supaya aku bisa masuk ke kolam itu. Dan tanpa sadar kita berpikir bahwa kolam itulah tempat mujizat kita. Kita lupa ketika kita bertemu dengan Yesus, Yesus punya banyak cara, lebih dari cara yang hari ini kita bisa pikirkan untuk menolong kehidupan kita. Seharusnya laki-laki itu bisa menjawab, aku mau sembuh. Dan Yesus bisa menyembuhkan dia seketika itu juga. Tetapi hari itu dia gagal melihat wajah sang kasih karunia. Dan dia lebih melihat kepada cara yang dia sudah
pikirkan, yang dia sudah bayangkan selama ini. Saya berdoa hari ini kita semua, mungkin kita sudah punya cara kita sendiri, kolam kita sendiri, dan kita akan berkata bahwa kalau Tuhan jawab doaku, jawabannya akan seperti ini. Izinkan Tuhan melakukan lebih dari yang engkau bisa pikirkan hari ini. Yang kita perlu adalah merespon, yang kita perlu adalah melihat wajah Sang Kasih Karunia. Bukan hanya tangannya Tuhan, apa yang Tuhan bisa berikan buat kita. Saudara, ketika kita melihat kepada wajah Tuhan, ketika kita memandang kepada wajah Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doamu, untuk menolong kehidupan. Saya berdoa hari ini, kita bertemu dengan Sang Kasih Karunia, dan biarkan Dia memegang tanganmu, Dia berjalan bersama dengan engkau. Dia yang akan menunjukkan langkah-langkah yang harus engkau ambil dalam kehidupan ini. Saya mengajak jemaat untuk kita sama-sama sejenak, sebentar saja. Bisakah kita pejamkan mata kita dan bayangkan Tuhan ada di dekat kita. Dia begitu dekat denganmu saat ini juga. Pandang wajahnya Dia, wajah yang penuh dengan kebaikan, wajah yang penuh dengan kasih. Dan izinkan hari ini Dia berkata kepadamu, Dia punya banyak cara, lebih dari yang kau bisa pikirkan dan lebih dari yang kau bisa bayangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Bawa kami untuk mempercayai cara-Mu Tuhan, yang melampaui cara-cara kami Tuhan. Hari ini kami hanya butuh melihat wajah Sang Kasih Karunia. Terkadang kami berpikir pertolongan kami ada di kolam, pertolongan kami bergantung kepada orang lain, bergantung kepada keadaan yang baik atau tidak baik dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami hanya mau memandang wajah-Mu dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan lewatin semuanya. Aku berdoa hari ini, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyertai kehidupan setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kita percaya bahwa Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kehidupan kita. Dia akan berjalan bersama denganmu dan membawa engkau kepada jalan kemenangannya. Amin.